Ya, selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Kembali bertemu bersama dengan saya, Hendy Darmawan dari Familyverse Indonesia. Apa kabar sahabat keluarga? Bagaimana kabar Anda dimanapun Anda berada? Selamat bergabung untuk Lydia Kristianti, kemudian Daniel Sanusi. Hari ini kita mau ngomongin satu topik yang menarik bersama dengan Ibu Ani Wijaya. Saya akan ketikkan dulu judul kita hari ini ya, supaya sahabat keluarga yang baru join bisa tahu kira-kira hari ini kita ngomongin apa. Nanti sebentar lagi kita akan invite Ibu Ani untuk ngobrol bersama dengan kita. Hari ini kita mau ngomongin soal menyemangati. Nah, menyemangati siapa? Menyemangati anak di masa new normal. Ya, sahabat keluarga bagaimanapun eh dunianya anak-anak itu kan dunia bermain ya. Sementara di masa sekarang ketika anak-anak harus masuk di masa new normal, segala sesuatu terbatas. Segala sesuatu dibatasi, bahkan banyak di antara mereka nggak bisa sekolah. That's why banyak anak-anak mulai bertanya-tanya nih sama papi maminya nih. Kenapa kok aku nggak sekolah-sekolah? Kapan aku bisa ketemu sama teman-temanku? Hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan Ibu Ani Wijaya. Kita mau ngobrolin ada tips-tips yang mungkin yang pastinya menarik nanti akan disampaikan oleh Ibu Ani terkait dengan bagaimana kita bisa menyemangati anak-anak kita sebagai orang tua. Saya akan invite Ibu Ani untuk join bersama dengan kita. Ibu Ani Wijaya adalah seorang konselor keluarga. Beliau pun juga adalah seorang trainer yang banyak berbicara terkait dengan parenting. Halo Bu Ani, selamat malam Selamat Bu. malam, Pak Hendi. Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik sekali Ibu Ya, Ani. puji Tuhan. Aduh senang banget hari ini kita boleh kembali ngobrol paling tidak 30 menit ke depan nih di Instagram live-nya Familyverse Indonesia. Ya. Dan hari ini topik kita adalah menyemangati anak di kala pandemi. Bu Ani, saya percaya bahwa parenting itu satu sisi parenting adalah anugerah ya. Punya anak itu kan anugerah dari Benar Tuhan. sekali. Tapi sisi yang lain saya menyadari bahwa itu pun bukanlah hal yang mudah apalagi di tengah-tengah situasi sekarang nih di masa-masa new normal. Nih banyak anak-anak mulai bertanya-tanya nih. Tadi saya sempat ngobrol sama seorang temen, dia cerita anaknya sampai komentar begini sama papi maminya, kok aku nggak pernah sekolah lagi, kapan aku sekolah, anaknya masih usia 5 tahun, kapan aku sekolah lagi, kenapa papi mami nggak punya uang ya sampai aku nggak sekolah lagi. Oh, Ini buat anak-anak ini persoalan nih, kalau Bu Ani sendiri melihatnya seperti apa Bu? Situasi new normal buat anak-anak sendiri seperti apa? ya, memang ini kan namanya juga kenormalan yang baru, jadi ya Hmm, sesuatu yang sebetulnya berbeda dengan keadaan yang lalu. Padahal kalau kita betul. tahu anak-anak itu, terutama anak-anak di usia dini 0 sampai 6 tahun begitu, dia memang dunianya bermain. Jadi memang terasa sekali, Hmm, pasti terasa sekali bahwa perbedaannya nggak boleh main-main dengan teman-teman, harus tinggal di rumah, harus dalam lingkungan yang betul. terbatas, itu memang pasti tidak mudah buat anak. Nah, cuman memang kenyataannya kan anak tidak sendirian. Anak ada orang tua dan Hmm, teman-teman yang lainnya juga betul. mengalami situasi yang sama. Sebetulnya Pak Hendi, kalau bilang Hmm, soal bermain ya, bermain itu bukan hak anak saja. Jadi ini yang hmm, mindset yang perlu kita pahami juga. Di saat masa new ya, ya, normal ini, saya yakin kita semua pun struggle untuk menghadapi betul, situasi new normal ini. Kan rasanya ada betul. HHC, harap-harap cemas begitu. Kalau Cemas, kalau betul, betul. ya sahabat, karena hidup berdamai dengan COVID katanya kan begitu ya. Jadi kan pasti ini tidak mudah. Berdampingan katanya. Ya, nah berdampingan. Ya, ini pasti tidak mudah juga untuk kita juga orang dewasa. Nah, justru tentang bermain. Betul. Nah, bermain ini karena topiknya juga pengantarnya mulai dari bermain ya. Bermain Hmm, itu hak hmm, semua orang, tidak peduli di usianya setuju. berapa. Nah, ini yang seringkali lupa. Hmm, Terus terang ketika saya mau menyiapkan ini, hati saya tergetar, oh ya ya Tuhan, dalam situasi yang kayak begini, mestinya kita mesti harus mencoba menghidupkan kembali kanak-kanak di dalam diri kita.
Karena setiap kita punya, itulah yang membuat kita tetap bersemangat hidup, tetap Hmm, berpengharapan, tetap awet muda begitu, karena ada kanak-kanak yang senantiasa kita hidupkan dalam diri kita. Tapi bukan berarti kita itu apa ya, semacam kayak kekanak-kanakan. kekanak-kanakan, tepat sekali. Bukan kekanak-kanakan, tapi kita bisa memahami bahwa ya waktu untuk bermain sebagai orang dewasa pun itu diperlukan supaya kita tidak cepat pikun. Karena itu kan ada Betul. terapi bermain kayak gitu ya. Lewat bermain Hmm, justru kita merupakan terapi untuk kita sendiri bagaimana kita terus survive di dalam hidup yang tidak mudah ini. Nah, itu untuk orang dewasa saja butuh dalam situasi seperti ini. Nah, apalagi anak-anak kita yang masih kecil. Mungkin kalau kita mengatakan bahwa menyemangati anak di masa new normal anak di mm-mm. sini, saya membayangkannya ya anak-anak usia 0,5 sampai 12 tahun. Jadi PAUD, pendidikan Ya, usia dini, dan SD kayak gitu ya. Ini yang SD. masih perlu pendampingan khusus dari para orang tuanya. Kalau Betul, remaja, SMP, betul. SMA, mereka sudah biasanya ya sudah mulai dilepaslah punya kegiatan masing-masing. Nah, kalau untuk anak-anak yang SD ini yang ya mereka masih harus tetap Mm-mm. butuh pendampingan dari kita. Nah, itulah sebabnya kita mesti harus mencoba untuk ya gimana nih caranya begitu ya dalam situasi ini untuk memberi semangat Ini kepada menarik, menarik mereka. sekali ya. Tadi Mm-mm. ya apa yang Bu Ani ungkapkan ini menjadi sesuatu hal yang menarik nih. Saya juga baru aware. Iya ya, yang butuh bermain itu bukan cuma anak-anak. Mm-mm. Orang kita pun orang tua, apalagi di tengah-tengah situasi sekarang, Mm-mm. pressure-nya makin besar, Mm-mm. makin berat gitu ya. Justru bagaimana mulai dari orang tua sendiri bisa memiliki semangat untuk bisa menyemangati anak-anak kita dengan Mm-mm. segala banyak pertanyaan yang mereka miliki. Mm-mm. Apalagi anak-anak kita kan nggak ngerti ya Bu, maksudnya mereka tuh nggak mungkin mereka tahu bahwa ini ada corona, corona Mm-mm. itu menakutkan, aku harus cuci tangan segala macam. Mm-mm. Tapi mereka nggak bisa bayangin sebetulnya dampaknya sejauh apa. Mm-mm. Nah, terkait dengan peranan kita sebagai orang tua nih Bu, dalam Mm-mm. proses pengasuhan, di Mm-mm. dalam proses parenting terhadap anak-anak kita ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menyemangati mereka? Ya, memang yang jelas kan kita mesti harus mendampingi mereka kan. Tetap bagaimanapun Hmm, juga kita harus melakukan peran, perannya kan jadi dua nih. Peran sebagai ya, pekerja, mungkin mau sebagai ibu atau ayah hmm, yang bekerja, yang kalau sekarang ini kan mungkin sudah berangkat kerja begitu ya. Tapi dengan hmm, jam kerja yang dikurangi, mungkin juga waktu seminggu cuma 3 kali, misalnya ada yang begitu, walaupun hmm, ada juga yang sudah ya, langsung bekerja. Nah, tentu full, situasi yang kayak begini, ini ditambah lagi adalah bahwa anak-anak hmm, memang ini masa liburan. Kalau sekarang kan masa liburan. betul. Nah, kalau Iya, liburan nanti sekolah. tahun ajaran baru, kita juga belum tahu apakah kita itu sebagai Hmm, orang tua mau menyekolahkan anak, kalau anak kita itu masih balita, masih SD, kayak begitu ya. hmm, Saya pikir ya anak-anak saya sudah dewasa semua ya. Tapi kalau terus terang, kalau saya punya anak-anak yang masih PAUD dan SD kayak begitu, saya pasti ya, berpikir berkali-kali, apakah saya perlu menyekolahkan betul. anak saya? Ya memang maksudnya sekolahnya Hmm, memang masih sekolah, tapi apakah harus datang ke ya, sekolah? Karena namanya anak-anak itu kan nggak betul. mudah. Dia pakai masker gitu bisa jadi tarik-tarik Hmm, itu gambarnya bagus ya Mickey Mouse, aku mau pinjem dong. Nah, kalau kayak begitu coba gimana? ya, Nah, betul, kan anak-anak pun rentan, jadi tidak mudah. Pasti saya betul. berpikir ulang. Mungkin saya lebih memilih Hmm, ya studi dari rumah ya, atau saya lebih memilih hmm, maksudnya homeschooling untuk anak-anak saya yang homeschooling, masih kecil. Nah, itu berarti peran orang tua kan memang double. Dia harus bekerja, betul. tapi dia juga harus mendampingi anak. Nah, ini yang memang kita Hmm, harus mengerti peran kita sebagai orang tua.
dalam Betul. menjalankan peran itu mau tidak mau kita memang harus mengatur waktu kita dengan jadwal-jadwal yang memang kita sudah atur. Apa yang mesti kita harus lakukan berkenaan dengan Mm-mm. pekerjaan, jadwalnya harus tepat, jam berapanya. Nah, untuk mendampingi anak, kapan kita mendampingi anak kita, itu kita buat jadwalnya. Kenapa jadwal ini penting? Memang Hmm, saya tahu enggak, semua orang tua itu punya tipe yang sama ya. Bagi orang tua yang tipenya mungkin betul. bukan cermat, bukan stabil, jadwal itu sangat tidak menyenangkan begitu ya. Kalau Menyiksa, Bu. Bikin jadwal menyiksa, tuh, aduh, ya susahnya luar biasa. betul. Nah, kan rasanya kaku banget, rasanya tidak hidup gitu Betul. kan. Nah, pasti nggak Hmm, mudah. Cuman kalau namanya anak-anak masih kecil begitu, di PAUD, di SD, memang mereka butuh peraturan. Persoalannya adalah jangan juga hmm, kita itu terlalu strict. Kita bikin jadwal terus harus nih ya. gitu. Nah, kalau yang tipenya suka jadwal, kadang-kala harus ini mandi jam sekian, bangun jam sekian. Kalau Hmm, tidak nanti kamu dapat konsekuensinya lah. Kalau kayak begitu itu repot, itu menyiksa anak juga. betul. Nah, kita mesti imbang karena memang ini masa darurat ya. Kan krisis nih. Mm-mm, Jadi kan tidak bisa betul. disamain dengan situasi normal yang dulu. Jadwal ada, tapi Ya, setuju. jadwal yang kondusif, jadwal yang ya cukup Hmm, fleksibel lah, tidak terlalu tanpa aturan, kita tetap harus dengan aturan mainnya itu jelas gitu. Nah ini memudahkan anak, hmm. karena anak kalau masih kecil dia butuh keteraturan. Dan itu menimbulkan rasa aman secara psikologis untuk anak-anak kita. Nah, paling tidak Anak-anak. jadwal itu penting menurut saya untuk orang tua bisa melakukannya. Gitu. Belum. Wah, ini menarik sekali, Mm-mm, Bu. mm-mm, Tadi dari awal Ibu berkata bahwa pertama orang tua harus menyadari perannya nih. mm-mm, Peran itu baik dia di rumah sebagai orang tua yang akan mendampingi anak-anak yang kita nggak tahu studinya sampai kapan anak-anak akan studi at home. mm-mm. Kemudian dengan orang tua yang harus mulai masuk kerja nih. Soalnya kan memang salah satu hal yang membuat kita masuk new normal ini karena perekonomian kan harus tetap terus berjalan nih, Bu. Benar. Makanya Mm-mm, kenapa banyak pegawai akhirnya diminta untuk kembali masuk ke pekerjaan mm-mm, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada. Yang kedua, terkait dengan jadwal itu sesuatu hal yang menarik. Walaupun memang persoalannya seperti yang Ibu Ani tadi katakan ya, bahwa mm-mm. tidak semua orang tua punya tipe yang sama untuk bisa membuat jadwal. Tapi disitulah mungkin letak bagaimana orang tua ya dalam hal ini berkorban di dalam menjalani parenting dan pengasuhan untuk kebaikan bersama gitu. Mm-mm, Kira-kira ya Bu mm-mm, Ani ya. mm-mm, mm-mm. Ya, betul. Lalu apalagi kira-kira yang bisa bisa dilakukan orang tua? Nah, selain itu, kan kalau membuat jadwal itu susah, sulit buat orang tua Mm-mm, juga, mm-mm. kita mencoba untuk bermain peran. Selain itu menjadi Wow, menarik sesuatu nih. yang menjadi menyenangkan buat anak juga, Mm-mm. yang membuat kita juga tidak terlalu kaku. Biasanya orang yang tipe orang Hmm. tua yang suka sesuatu yang baru kayak begitu, dia kan akan senang. Ya ini sekarang papa mama sedang Hmm. berperan sebagai guru nih di sekolah. Ayo kita latihan, kamu jadi murid-muridnya duduk. Nah ini sekarang Hmm. panggil ini Pak Guru atau Bu Guru. Nah, hari ini mau belajar tentang ini gitu. Nah, itu menyenangkan gitu. Hmm. Kalau kita bisa bermain peran, anak-anak itu suka sekali bermain peran. Sehingga mereka juga rasanya jadi semangat. Kalau mereka ditinggalkan Hmm. sendiri, sudahlah kamu mainan sana. Ini sudah saya beliin mainan. Nah, itu anak lama-lama kan bosan. Karena anak TK Betul. sampai SD dia masih tetap ada butuh SD. bantuan pendampingan dari orang tuanya. Ya walaupun ada saatnya dia bermain sendiri, kita bisa biarkan, tapi ada Hmm. saat di mana kita mendampingi mereka sehingga mereka bisa mengatasi rasa bosan hanya di rumah saja, mungkin rasa kangen dengan teman-temannya, mungkin juga kepengen ketemu dengan gurunya. Nah, ini bisa teratasi karena Betul. didampingi dengan orang tuanya. Begitu, Pak Endi. Jadi betapa betapa pentingnya kreativitas kita sebagai orang tua untuk tetap menciptakan
suasana yang menyenangkan Mm-mm. Mm-mm. tanpa melupakan eh, tanggung jawab anak-anak itu juga untuk belajar gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Dan kemudian bagaimana kita bisa membimbing mereka. Tapi persoalannya nih Bu, kan Mm-mm. tidak semua orang tua kreatif Bu. Mm-mm. Tidak semua orang tua bisa bermain peran nih. Kira-kira Mm-mm. mensiasatinya gimana nih Bu Ani? Nah, pertama itu mesti harus ada kemauan dulu, Pak Hendi. Kalau tidak ada kemauan, Betul. pasti tidak ada jalan. Nah, itu Hmm, peribahasanya ya. Kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan. Nah, begitu ada kemauan, setuju. kita bisa cari informasi di internet banyak sekali tentang aktivitas Hmm, di rumah saja. Wah, itu kalau mau searching begitu untuk anak-anak banyak sekali yang bisa di print atau tanpa harus di print itu bisa kita lakukan berbagai macam betul. apa ya kreativitas yang bisa kita lakukan. Nah, tinggal kita ambil aja salah satu, salah dua ya. Tiap hari kita update apa, cari ya. Hmm, Pura-puranya menjadi guru begitu. Ah, aku mau jadi guru. Jadi sekarang aku cobalah kayak gitu. Nah, berita baiknya, kalau saya itu punya tools, namanya tools kreatif ini dari Points of View. Memang wow. isinya itu Oke. adalah gambar-gambar. Siapa sih yang tidak suka gambar-gambar? Nah, ini gambar-gambar. Ini sengaja yang Hmm, saya pilih adalah gambar-gambar anak-anak. Nah, ada berbagai macam foto di sini hmm, dan ini ada foto anak-anak. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa juga buat alat hmm, main, alat bermain dengan anak-anak hmm, kita. Jadi pada saat misalnya kita sedang santai, mungkin anak kita, nah bosen mah, bosen aku mau ngapain ya, mau ngapain. Yuk main kartu yuk, ambil foto yuk. Nah kamu coba pilih foto-foto hmm, ini, kocok dulu kayak mainan kartu. Coba sekarang kita ambil foto ya. Nah terus, nah kamu dapat apa nih? Nah, coba kamu lihat foto hmm, ini. Foto ini foto tentang apa ya? Itu gambar apa? Apa yang kamu temukan? Perasaanmu seperti apa melihat gambar itu? Imajinasimu apa dengan gambar itu? Nah, bisa ditanyakan dengan anak sehingga melatih hmm, imajinasi anak-anak kita juga. Nah, ini bisa hmm, dilakukan untuk anak-anak kita dan dia senang sekali karena banyak ya maksudnya gambarnya banyak gitu ada yang lucu maksudnya ya menjijikkan gitu tapi dia kan iya, anak iya. itu apa ya maksudnya bereksplorasi mengembangkan imajinasinya kan dunia anak itu dunia imajinasi. Nah, Bermain, karena itu imajinasi, bagi setuju. kita sendiri orang tua, kita perlu mengembangkan itu karena kita terlalu serius, kita terlalu sibuk, kita terlalu kaku, membuat kita kehilangan kanak-kanak dalam diri kita. Sehingga hidup kita rasanya monoton, hidup kita merasa rasanya, aduh hidup begitu beratnya. Nah, pada ketika kita bermain dengan anak-anak, bahkan kalau perlu maksudnya pakai kartu kayak begini, mengembangkan imajinasinya, kita bisa melihat bahwa anak kita pun ternyata bisa berimajinasi dan kita mendapat insight Hmm, dari apa yang diceritakan oleh anak kita. Dan itu menggetarkan loh, betul-betul membuat rasanya, wah kita tuh seneng, happy, karena ada penemuan. Nah betul. itulah esensi dari bermain itu. Dan dengan sendirinya kalau begitu, Hmm, kan semangat itu bisa muncul dan tumbuh di situ. muncul. Nah, seperti itu kira-kira. Aku setuju banget, Bu. Mm-mm. Aku setuju sekali. Mm-mm. Jadi memang salah satu pendekatan parenting yang baik dengan anak-anak adalah dengan mengajak mereka bermain ya. Mm-mm. Termasuk ketika misalnya kita mau ngajarin mereka soal misalnya mengajarkan mereka soal menjaga kesehatan di Mm-mm. social distancing ini, menjaga jarak itu bisa dipakai lewat permainan, Mm-mm. termasuk gambar-gambar yang tadi Ibu ungkapkan. Nah, cuman persoalannya kan banyak orang tua nih, Bu, karena pressure-nya orang tua juga cukup besar, Mm-mm. mereka berharap anak-anak memahami orang tua. Makanya nggak heran kadang ada orang tua kalau di seminar-seminar suka tanyanya begini, Mm-mm. saya tuh sibuk Pak bekerja, Bu, saya tuh sibuk Mm-mm. bekerja. Waktu kerja di rumah, anak-anak tuh ngajak saya main terus. Mm-mm.
mereka tidak mengerti bahwa papa mamanya itu lagi susah. Nah, gimana nih Bu kalau dengan orang tua yang seperti ini? Apakah orang tua yang harus memahami anak atau anak yang harus memahami orang tua Iya. sebetulnya? Biasanya kalau saya tanya ini, saya akan mengatakan begini. Loh, Bapak Ibu itu pernah jadi anak kecil enggak? Saya tanya begitu. Ya pernah lah Bu, wong saya jadi ibu begini kan setelah melalui tahapan masa kecil. Nah, itu dia. Lah anak-anak apakah pernah sudah Hmm. jadi orang tua? Enggak kan? Jadi itu Hmm. artinya kita yang orang tua yang harus lebih mengerti empati terhadap anak kita. Nah, seringkali saya melihat bahwa kadang-kala kan kita asik tuh, misalnya mama-mama. Sekarang nggak bisa kumpul-kumpul. Biasanya kumpul kan. Nah, Hmm. telepon nih sama temen-temen yang maksudnya kumpul-kumpul. Terus anaknya kepengen, Ya. ayo ma, kayak gitu. Bentar toh, kamu nggak lihat toh, mama itu baru sibuk kayak gitu. Anaknya dimarahin karena dia harus ngerti mamanya. Padahal harusnya kita sebagai orang tua, kita yang berusaha memahami anak kita. Nah, ini yang perlu mindsetnya dirubah. Bahwa kita mesti harus memahami anak kita, empati terhadap anak kita. Kalau saya jadi anak kecil, saya sudah menunggu lama mama saya ngobrol, tidak selesai-selesai, saya sudah mulai bosan, ya berarti harus dihentikan. Kita mengatakan ya maaf, saya mesti harus mendampingi anak saya sudah dipanggil oleh anak Ya. nih. Nah, mestinya itu yang bisa kita lakukan. Nah, penting sekali dalam situasi seperti ini, orang tua itu peka terhadap kebutuhan emosi Betul. anak kita. Karena anak-anak itu rentan banget dan kadangkala dia tuh nggak ngerti Hmm. perasaannya, itu nggak paham. Karena itu kita mesti Hmm. harus deketin, justru kita yang proaktif kepada anak kita. Tanya Hmm. perasaannya. Kalau perlu aktivitasnya ada bikin jurnal emosi. Ah. Tiap hari mungkin ada buku gitu ya, buku kecil gitu. Mm-mm. Kemudian diisinya bukunya tidak harus bergaris, bikin sendiri boleh dari kertas HVS, terus digambarin. Mereka sendiri yang suruh gambarin, terus ini kasih jurnal tanggal berapa, kan kebetulan besok tanggal 1. Mulai aja tanggal 1 waktu liburan ini tanggal 1. Emosinya apa? Nah, bisa kasih emoticon atau bisa gunting gambar-gambar atau lihat dari internet apa Ya. di print terus gambar atau gambar sendiri begitu emosinya seperti apa. Terus biarkan mereka cerita, kalau mereka sudah bisa nulis, anak-anak yang sudah lebih besar bisa menuliskan ceritanya di situ, emosinya seperti apa. Itu membuat anak jadi aware dengan emosinya dan ini akan membantu dia untuk Hmm. lebih cerdas secara emosi. Nah, begitu nanti sudah normal, ya maksudnya ya memang kita mau tidak mau sih tetap dalam situasi new normal ya, walaupun sampai kapan Betul. kita tidak tahu, tapi paling tidak hal ini kalau bisa dilakukan secara rutin dan konsisten, paling tidak itu akan membantu anak untuk dia bisa mengelola emosinya. Di masa-masa krisis itu menjadi pelajaran value yang paling berharga buat anak itu ketika menghadapi krisis seperti ini. Begitu Pak Endi. Wah, menarik sekali, Bu. Tips-tips praktis yang Bu Ani berikan, saya percaya ini sangat memberkati sahabat keluarga ya, khususnya orang tua yang lagi kebingungan nih. Kira-kira gimana supaya anak-anak tetap bisa semangat, punya emosi yang baik di tengah-tengah situasi new normal seperti ini, di tengah-tengah keterbatasan mereka untuk mengerti. Apalagi ada mungkin banyak anak-anak udah mulai merajuk nih sama orang tuanya. Ma, aku pengen ke mall. Ma, aku pengen ke taman bermain, aku pengen ketemu teman-temanku dan lain sebagainya. Bu Ani, di waktu yang singkat ini kurang lebih kita tinggal 6 menit lagi nih Oh Bu iya, ngobrol bareng. Pak, Mungkin Bu Ani boleh kasih kasih tips ya, tips-tips. ya. nggak Tipsnya nggak berasa ya, ya, 6 menit ini tips praktis Bu, boleh Bu? tips praktisnya menyemangati anak di Mm-mm. masa new normal nih. Saya sudah punya nih. Bisa kelihatan tidak terbalik ya Wow, kali ini. Cayo. Nah, cayo. Nah, cayo itu kan artinya Cayo. semangat gitu kan. Ya, semangat. Semangat. Nah, bagaimana cayo itu? Nah, kita mulai dari C.
C ini kita perlu carilah. Maksudnya C itu carilah. Carilah aktivitas yang kreatif dan inovatif. Anda mampu sebagai orang tua. Dan carilah waktu yang tepat untuk kita ngobrol sama anak-anak. Karena ini penting, kalau anak kita sudah kelihatan lesu, tak bersemangat, tak bergairah, nah carilah waktu yang tepat untuk kita bisa ngobrol. Sehingga kita masuk ke yang berikutnya adalah A. A di sini adalah ajaklah anak untuk berbicara dari hati ke hati. Kalau dia rasanya bete gitu, sudah bosen banget gitu, nah ajak ngobrol dari hati ke hati. Kemudian ajaklah bermain bersama. Perlu, ini penting. Jangan merasa bahwa papa mamamu tuh sudah tua kok diajak mainan lari-lari kayak begitu. Nah, jangan. Kita mesti, ayo kita tumbuhkan kanak-kanak dalam diri kita begitu. Ajak bermain bersama. Bahkan ajak anak-anak untuk berharap bersama. Berharap, menaruh menuliskan harapan. Kalau pandemi ini berakhir, kira-kira apa yang saya akan lakukan? Nah, itu kan mengembangkan imajinasi untuk harapan. Justru dengan harapan itulah membuat kita tetap bersemangat. Orang muda, orang tua pun tetap maksudnya pengen kan, dengan ada berharap kita makin tetap maksudnya hormon dopamin kita itu makin juga bertumbuh begitu ya. Nah, itu yang A. Kemudian yang berikutnya ada Y. Ini adalah berkenaan dengan diri kita. Kalau ini tadi 2 ini kan dengan anak-anak kita ya. Nah, 2 ini dengan diri kita sendiri. Yaitu apa? Yakinlah bahwa kita itu punya percaya diri, punya rasa percaya diri. Jadi anak-anak, orang tua jangan merasa bahwa saya enggak bisa, saya enggak kreatif. Harus berpikir bahwa saya percaya diri nih, saya bisa. Cukup pengalaman saya itu cukup untuk saya menemukan kreativitas yang baru untuk bisa mendampingi anak saya. Karena yang paling tahu anak kita tuh ya tentu kita sendiri gitu, bukan guru di sekolah juga, bukan pembantu gitu ya. Nah, yang terakhir adalah O, olahlah hati, pikiran, emosi, dan tubuh. Nah, komplit ya, maksudnya hati itu perlu diolah, juga pikiran, juga emosi kita, serta tubuh olahraga itu penting gitu. Nah, untuk kita mau menyemangati anak-anak kita di masa new normal ini dengan Cayo tadi. Nah, ini kayaknya ada yang bertanya ya. Coba Pak Andy bisa. Iya nih ada yang bertanya Bu. Saya baca ya Bu ya. Oke, pertanyaannya adalah begini. Anak saya enjoy banget waktu belajar online via Zoom. Nah, katanya lebih enak belajar online nih Bu. Dan dia khawatir kalau nanti pas masuk masa sekolah, justru anaknya nggak enjoy. Kalau menurut Ibu Ani sendiri gimana nih mensiasati? Berarti kan mempersiapkan anak-anak untuk masuk ke offline. Kalau saya sih, setelah untuk mereka anak-anak saya nggak diberitahukan ya anaknya ini usia berapa ya. Tapi saya mengatakan bahwa anak itu paling fleksibel. Jadi dia pasti akan bisa dengan sendirinya itu menikmati. Trust the prosesnya. Bahwa setiap anak itu punya maksudnya struggle-nya sendiri. Dia pasti akan bisa juga menikmati itu. Kalau misalnya sekarang ini baru bisa Zoom, ya sama seperti orang dewasa ya. Kita untuk awal mulai semuanya pakai online juga rasanya kita gamang, kita merasa nggak bisa dan lain sebagainya begitu. Bingung. Nah, tapi akhirnya juga kita bisa melaluinya juga begitu. Nah, saya pikir sih tidak masalah karena saya yakin bahwa kedepannya pun situasi berbeda. Jangan bayangkan bahwa sekolah nantinya ini akan kembali lagi seperti yang dulu begitu. Enggak, pasti berbeda. Saya membayangkannya pasti berbeda. Jadi ya misalnya offline begitu, offline-nya juga sudah berbeda. Karena mungkin
jamnya tidak lagi sepanjang seperti yang sekarang ini, misalnya kayak gitu. Dan itu ya Seperti dengan biasa. apa ya, Betul, betul. pembatasan fisik itu jadi membuat kita tidak dengan apa ya, ya tidak lagi dibayangkan seperti dulu. Biasanya orang tua kadang kita tuh mengkhawatirkan hal-hal yang kadangkala itu belum tentu itu yang bakal terjadi. Jadi kita sendiri perlu mindful, yakinlah ya itu, Terjadi. yakinlah, Setuju olahlah sekali. hati, pikiran, emosi kita, tubuh kita, supaya kita apa? Yakinlah. Supaya kita Betul. itu mindful. Begitu kita mindful, maka kita akan bisa memberikan vibrasi Betul. emosi yang positif kepada anak kita. Saya mau ingatkan bahwa vibrasi emosi itu bisa terasakan dalam jarak kurang lebih 10-20 meter. Jadi kalau kita, ya namanya di rumah ya, di rumah itu kan berdekatan. Kalau kita sebagai orang tua sendiri rasanya nggak semangat gitu, ya kalau melihat, jadi jangan langsung menyalahkan anak kok nggak semangat gitu, bosenan gitu. Refleksikan dulu. Jangan-jangan yang bosen itu saya, yang nggak semangat saya. Dan itu berimbas ke anak-anak kita. Nah ini yang perlu kita juga sadar diri begitu. Sehingga kita bisa tetap menyemangati anak Sadari. kita. Gitu Pak Edi. Wow, Bu Ani, di waktu yang pendek ini saya dapat banyak sekali insight dari Ibu Ani. Saya coba review sedikit soal tips praktis tadi ya, dari Cayo itu. Yang pertama, orang tua, ayo kita bersama-sama cari kreativitas. Banyak sekali di Google dan lain sebagainya untuk kita bisa mengembangkan kreativitas dan ajak anak-anak kita bermain bersama-sama. Kemudian ajak bicara, ajak bermain, ajak untuk berharap. Menurut saya itu yang paling penting. Kalau orang tua udah kehilangan pengharapan, orang tua cuman kerjanya mengeluh tiap hari, itu akan berdampak kepada anak-anak. Yakin, itu yang paling penting juga, nggak boleh dilupakan. Yakin bahwa kita bisa melewati semuanya bersama-sama, dan yang paling penting adalah mengolah hati, pikiran, emosi, dan tubuh. Itu juga menjadi sesuatu hal yang penting untuk bisa memasuki masa new normal. Ibu Ani, sekali lagi terima kasih untuk 30 menit bersama dengan Familyverse Indonesia. Sama-sama. Untuk sahabat keluarga juga thank you yang sudah bergabung. Ada beberapa pertanyaan lain ini, tapi mungkin kita jawabnya nanti next time. Kita invite Bu Ani lagi untuk join bersama-sama dengan kita nanti di live IG. Ini soalnya topiknya menarik nih Bu ya, dan memang cakupannya sangat luas sekali. Jadi mungkin bisa dibuat berseri nih soal kreativitas. Tadi saya tertarik sekali dengan jurnal emosi tadi tuh Bu. Itu pasti banyak sahabat keluarga juga yang pengen belajar gimana caranya bikin jurnal emosi. Tapi sayangnya waktu kita terbatas. Sekali lagi terima kasih Ibu Ani untuk sharingnya di dalam kesempatan malam hari ini juga sahabat keluarga. Jangan lupa hari Kamis kita ketemu lagi jam 7 malam di IG Live Familyverse Indonesia. Sekali lagi terima kasih Ibu Ani. Selamat malam. Ya, selamat malam sahabat